qala ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka ia benar taat kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Nah, jadi siapa yang memang dia taat kepada Allah, maka dia pasti taat kepada Rasul. Itu selalu berhubungan, karena pintu masuk kepada ma'rifatullah adalah masuk kepada ma'rifatul Rasul. Ingin dekat dengan Allah, maka jalannya adalah jalan Rasulullah. Tidak ada jalan selain Rasulullah. Wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Siratillah, sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah. Surah Asy-Syura ayat 52 dan 53. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Ancamannya bagi orang yang tidak taat kepada Allah, dia tidak taat kepada Rasul, maka orang tersebut akan mendapatkan cobaan dan azab dari Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah ada ayat-ayat Allah dan hikmah, sunnah nabimu yang dibacakan di rumahmu. Surah Al-Ahzab ayat 34. Jadi ingat ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu secara garis besar ada terbagi dua. Ada ayat yang tersurat, itu Al-Quran, dan ada ayat yang tersirat, yang dikenal namanya ayat kauniyat, ayat alam semesta ini. Makanya kalau orang belajar tauhid, menunjukkan Allah itu ada, apa dalilnya? Adanya alam ini. Jadi adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Tidak mungkin di dalam hutan belantara ada sebuah istana yang lengkap dengan perabotannya, lalu dikatakan bahwa istana ini muncul dengan sendirinya. Itu nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang membuatnya. Kalau istana saja yang dalam hutan ada yang membuatnya, apalagi alam semesta ini pasti ada yang membuatnya. Apa itu? Siapa itu? Yaitu Allah. Nah, bacalah ayat-ayat Allah Ta'ala tadi. Masuk hadis ya. Hadis yang pertama, ikutin semuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala
anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tinggalkanlah olehmu sekalian apa saja yang telah kutinggalkan. Sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat-umat yang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan mereka bertindak tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Oleh karena itu, bila aku melarang sesuatu kepada kamu sekalian, maka jauhilah, dan bila aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sekuat tenaga kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini Nabi memberikan nasihat kepada kita. Tinggalkan apa saja yang ditinggalkan olehku, kata Nabi. Kalau aku, kata Nabi, telah melarang, jangan coba-coba dilanggar. Kalau aku tidak mengerjakan, jangan coba-coba mengerjakan. Biar orang Banjar jangan berbisa-bisa seorang. Jangan berbisa-bisa seorang. Jangan. Apa yang diperintahkan Nabi, kerjakan. Apa yang ditinggalkan Nabi, tinggalkan. Ketika diperintahkan, kerjakan saja. Jangan ditanya-tanya, kenapa ya Rasul? Kenapa ya Rasul? Ketika Nabi melarang, kata Nabi, kenapa? Jangan ditanya-tanya lagi, kenapa ya Rasul dilarang? Kenapa ya Rasul dilarang? Adakah, enggak adakah dari sebabnya itu? Kita tidak perlu membahas, tidak perlu bertanya. Memang nih ya, memang perintah Allah itu terkadang ada yang sesuai dengan wahyu Allah Ta'ala dan juga bisa diterima dengan logika. Ada itu sesuatu itu. Contohnya nih ya, kayak lagunya Rhoma Irama, kenapa berzina itu haram, teret gitu kan lah. Karena itu gaya binatang, teret gitu kan ya. Kenapa berjudi itu haram, teret. Nah itu sesuai dengan logika. Allah melarangnya dan juga sesuai dengan logika. Kenapa agama kita melarang makan babi? Oh, dari segi kesehatan, babi itu adalah mempunyai cacing pita, kumannya tinggi, dan kuman itu tidak bisa mati walaupun dengan air panas, tidak bisa. Direbus tetap hidup kumannya. Bahkan ada tuh di YouTube itu, ada daging babi disiram dengan Coca-Cola. Pernah lihat ya itu? Nah, nanti kamu lihat di YouTube kalau liburan nanti. Ada daging babi disiram sama Coca-Cola. Daging mentah nih, disiram sama Coca-Cola.
tidak lama kemudian muncullah ulat-ulat yang keluar dari daging babi itu. Bagaimana kalau daging babi itu dimakan oleh manusia lalu minumnya Coca-Cola? Apa nggak bertumpuk itu ulat dalam perut? Belum lagi binatang yang paling jorok, paling rakus itu adalah babi. Babi. Nah, maka gennya babi itu sama dengan gennya manusia, mirip. Artinya kalau ada orang makan babi, sering makan babi, perilakunya itu mirip dengan babi. Orang itu mirip dengan babi perilakunya, rakus, jorok, itu babi itu. Nah, itu babi. Jadi bisa saja orang yang makan babi, sifat kebabiannya itu berpindah kepada sifat manusia, yang jadinya adalah manusianya jadi sifatnya kayak babi. Nah, itu tuh. Nah, itu sesuai dengan logika. Nah, ini bisa diterima, aman. Tapi nanti ada perintah Nabi kita Muhammad SAW atau larangan Nabi yang kita nggak tahu apa hikmah di balik itu. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 5 waktu kepada Nabi kita di malam Isra dan Mi'raj. Hari pertama setelah kepulangan Nabi kita dari Isra Mi'raj, Nabi belum salat. Karena sudah ada perintah salat, namun belum lagi untuk mengerjakannya belum lagi keluar. SK-nya sudah ada, tapi belum dilantik lagi. Kalau ibarat kata itu umpama wali kotanya sudah menang, tapi belum dilantik lagi. Karena belum dilantik, belum bisa lagi mengerjakan sesuatu. Nah, Nabi sudah dapat perintah salat 5 waktu. Hari kemudian Jibril datang di hari pertama. Jibril datang setiap 5 waktu sekali, tapi Jibril datang di awal waktu, datang di waktu maghrib. Jibril datang nih mengajarkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, salat maghrib itu begini, waktunya maghrib dari sini. Nanti sampai Isya datang lagi Jibril, ya Rasul, salat Isya itu begini modelnya, diajarkan sama Jibril. Waktu Isya itu dimulainya dari sini. Begitu sampai maghrib, Isya, subuh, duhur, asar. Hari kedua Jibril datang lagi. Di mana datang? Kapan datangnya? Di akhir salat. Jibril datang di akhir waktu maghrib. Nah, kata Jibril, ya Rasul, waktu maghrib kemarin itu dari awal situ, akhirnya di sini. Ini maghrib akhirnya di sini. Isyanya datang lagi Isya, di sini akhirnya Isya. Datang lagi besok, datang lagi Jibril di akhir subuh gini. Jadi 2 hari berturut-turut. Satu hari pertama Jibril datang di hari pertama mengajarkan waktu awal salat, dan di hari kedua Jibril datang setiap waktu 5 waktu salat, Jibril mengajarkan di akhir waktu salat. Nah, maghrib dari sini sampai sini, Isya dari sini sampai sini, dan seterusnya. Tempat itu sampai sekarang masih ada. Di mana Nabi Jibril datang dan mengajarkan salat itu? Di bawah pintu Ka'bah. Nih, kalau pintu Ka'bah nih yang besar, nah itu di bawah ini ada Syadarwan. Di bawah itu ada kurang lebih ada 7 batu marmer atau apa warnanya coklat-coklat. Di situ orang biasanya kalau orang mendekat dengan Ka'bah di situ dipegang. Kenapa? Karena Jibril datang di Ka'bah situ mengajarkan tata cara salat. Maghrib 3, subuh 2, asar 4, zuhur 4, isya 4. Pertanyaannya loh, kenapa kok subuh itu 2? Kenapa enggak sekalian 4 rakaat, sekalian olahraga begitu? Kenapa isya 4? Kenapa zuhur 4? Kenapa asar 4? Kenapa maghrib 3? Apa sebabnya? Nah, di situ kita angkat tangan. Arti angkat tangan, ya nggak tahu. Lain tadi, kenapa Nabi melarang makan babi? Kenapa Nabi melarang zina? Ada alasannya, sesuai dengan wahyu, sesuai dengan logika. Tapi yang ini kenapa Nabi nyuruh sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3, dan seterusnya. Di situ kita tidak bisa ngomong, kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taatin. Itu jar Nabi, kalau aku perintahkan sesuatu, adakah, enggak adakah, diterimakah, enggak diterimakah secara logika, bahasa kitanya nih ya, kerjakan.
Larangan juga begitu. Kalau aku jadi melarang, adakah? Tidak adakah alasannya? Jangan dikerjakan, jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Jangankan dilanggar, ditanya aja jangan, kenapa ya Rasul? Kenapa ya Rasul? Jangan. Kenapa jangan Nabi? Karena orang zaman dulu nih. Hancurnya umat zaman dulu karena banyaknya bertanya kepada nabinya. Bertanya itu kenapa? Supaya bisa tidak mengerjakan itu. Banyak tanya. Jar orang kita apa ya? Banyak tanya gawi kada. Banyak tanya, banyak ngomong. Begawi kada. Ya, kalau banyak ngomong begawi kada itu repot. Begawi, kerjakan apa yang diperintahkan Nabi, tinggalkan apa yang dilarang Nabi. Nah, umat zaman dulu itu celaka gara-gara itu. Nah, dalam Al-Quran tuh ada contohnya dalam surah Al-Baqarah. Ada di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seseorang orang tua kaya raya meninggal dunia, dibunuh. Meninggalnya dibunuh. Dan tidak ada tahu siapa yang membunuh orang kaya ini. Padahal kaya raya. Karena dia kaya raya, orang kaya raya, ya menjadi sesuatu yang heboh, berita heboh pada saat itu. Orang-orang Yahudi Israel datang kepada Nabi Musa, ya Musa, ini orang kaya meninggal. Bahasa kitanya nih ya. Ini harus diteliti siapa pembunuhnya ini. Ini orang kaya. Gimana ya wahai Nabi Musa cara melacaknya supaya bisa tahu orang yang membunuhnya ini? Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Lalu Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk mencari sapi. Kata Nabi Musa kepada Bani Israel, wahai Yahudi Bani Israel, carilah sapi. Kita akan mengetahui siapa pembunuhnya dengan sapi itu. Nah, padahal Nabi Musa mengatakan sapi aja. Jakanya orang-orang Israel ini ketika disuruh sapi sudah. Tapi dia malah ngotot. Ya Nabi Musa, coba bang kasih tahu sapi itu yang bagaimana bentuknya. Wah kan, jakanya sapi ini selesai sudah. Nang betina kan, nang jantan kan, nang halus kan, nang gana, penting sapi, jangan kerbau. Tapi orang Israel mucil, banyak bertanya. Gimana warnanya, gimana bentuknya? Kata Nabi Musa, sapinya itu tidak untuk dibajak, bukan untuk membajak. Sapinya itu bukan sapi bajakan, bukan. Sapinya bagus. Gimana warnanya? Kata Nabi Musa, warnanya itu kuning, keemas-emasan. Siapa yang melihat pasti suka. Pokoknya banyak pertanyaan. Warnanya, kata Nabi Musa, sapinya bukan dibajak, bukan pengembala, bukan, sapinya peliharaan. Nah, kayak orang di mana di Toraja itu kan kerbaunya itu kan harganya bisa sampai 4 miliar. Kerbau apa itu yang kerbau bule kata orang. Harganya miliaran itu. Nah, jadi banyak tanya. Jakanya sapi aja selesai, tapi karena bertanya bentuknya gimana? Oh, sapinya itu tidak kurus, tidak gendut, pokoknya montok. Ya, pokoknya mantap, siapa yang ngelihat pasti suka. Warnanya kuning, bukan untuk dibajak, bukan apa-apa. Bingung sudah carinya di mana sapi begini? Warnanya kuning kemas-emasan. Cari di mana sapi ini? Banyak bertanya, jakanya sudah selesai. Kayak kamu ya santri, kalau abuya bilang A sudah. Jangan abuya bilang A, C dia baca. Apalagi abuya bilang A, dia Z. Kacau kamu nanti. Itu satu pelajaran tuh. Bingung mencari sapi tadi. Sekalinya ketemu juga sapi tadi. Di mana ketemunya? Nah, Alkisah ada seorang anak hidup dengan ibunya. Orang miskin. Dia punya sapi sesuai dengan sapi yang disifatkan oleh Nabi Musa tadi. Warnanya kuning, gemuk, bukan untuk membajak. Ya, pokoknya mantap lah sapi tadi.
Mamanya ini bilang sama anaknya, "Nak, coba Pang jual sapi ini ke pasar. Jual sapi ini ke pasar, kita nggak punya uang lagi." Berangkatlah anak ini ke pasar. Di tengah jalan dicegat oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ini anak nggak tahu ini malaikat Jibril. Wahai pemuda, iya. Mau kemana kamu? Ini mau jual sapi disuruh mama. Oh, begini gini. Sapi kamu ini sapi bagus. Dan banyak orang yang mencari sapi seperti ini. Kamu pulang saja ke rumah, pulang. Nanti ada orang datang mencari sapimu. Dan jangan kamu jual kecuali harganya emas yang sebanyak kulit sapi ini. Jadi kulit sapi itu dikuliti dibentangkan, nah emas ditumpuk itu. Kalau dia masih menumpuk sama emas tadi, terus, tapi kalau sudah guguran emas tadi, berarti selesai sudah. Pulang aja anak ini kepada mamanya, "Mah, tadi ada orang bilang sapi ini jangan dijual dulu, Mah. Nanti ada orang cari sapi ini." "Iya kan, Nak? Dan kita jangan jual kecuali harganya sebanyak emas yang ditumpuk di kulit sapi ini." Jadi mamanya, "Ayo dah kalau begitu." Nunggu. Datang orang Yahudi tadi banyak. Ini sapi yang kita cari. Oke. Berapa harganya? Sebanyak emas yang ada di kulit sapi ini. Bisa tertampung di kulit sapi ini. Wah, larangnya? Iya, nggak apa-apa. Kalau mau, oke. Nggak mau, nggak apa-apa. Makanya kalau orang jualan tuh enaknya begitu tuh. Kalau kita menjual, orang menghantak harga kita. Tapi kalau orang menghendaki barang kita, terserah kita hendak taruh berapa. Kita berjual tanah nih, ada orang naksir tanah kita, sekecil aja, berapa pak tanahnya? 1 miliar, mahalnya? Iya, kalau mau beli, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi karena orang perlu tanah tadi, dibelinya. Tapi kalau kita menjual tanah kemauan kita, orang ada hendak, cuman kita perlu duit. Nah, tukari tanahku, berapa? 1 miliar. Lorongnya, orang tahu kita hendak jual tanah ini. 200 juta aja sudah. Sudahlah, enggak apa-apa dah. Karena kita menjual. Tapi kalau orang menghendaki, kita boleh bergaya di situ. Sama tadi anak tadi, segitu harganya. Ya sudahlah. Akhirnya dibelah sapi tadi. Disembelih sapi tadi. Orang ini bingung juga, kenapa ya Nabi Musa kok caranya begitu? Sudah, berdiam aja kamu, jangan bertakun-takun macam-macam. Berdiam. Disembelih oleh Nabi Musa. Jadi sapi ini orang mati kan ya, di sampingnya itu disembelih sapi tadi. Nah, dalam riwayat bermacam-macam, tapi pendapat yang kebanyakan buntutnya sapi tadi itu dikibaskan, dipukulkan ke orang mati tadi, kan sebelahan. Ini orang si orang mati tadi, di sini sapinya. Buntutnya itu dikibaskan ke orang mati tadi. Tung. Pukulkan, hidup dia si mayat tadi. Jadi hantu kah? Kada, hidup sebentar aja. Jar Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Jar orang ini yang membunuhnya adalah keponakannya seorang. Jadi keponakanmu yang membunuh kamu. Iya, sudah selesai. Mati lagi kamu. Ini batu mati, sudah. Nah, kenapa seperti itu? Ini orang kaya. Saking kayanya kan, panjang benar tuh. Kaya banget itu orang ini. Tidak ada yang mewarisi hartanya kecuali keponakannya saja. Tidak ada di sini sanak, tidak ada orang tua, tidak ada bini, tidak ada. Cuma keponakan saja. Artinya kalau dia meninggal, keponakannya yang mewarisi harta tadi begitu banyaknya. Cuma keponakannya kada sabaran, lalu dibunuh pamannya tadi supaya mendapatkan harta. Nah, akhirnya apa? Ketahuan tadi. Nah, tentu seperti itu tuh. Jar Nabi, kita kembali ke hadis tadi, jangan banyak bertakun. Kalau aku dan Nabi sudah mengerjakan, kerjakan. Aku perintahkan, kerjakan. Kalau aku larang, Nabi tinggalkan. Jangan terlalu banyak bertakun. Nah, ya. Udah dipaham kira-kira? La ilaha illallah. Lanjut ya. Nah, kalau sudah diperintahkan fatu minhu mastata'tum. Kalau sudah kalian tahu apa yang kuperintahkan dan apa yang sudah kularang, kata Nabi, fatu minhu mastata'tum, maka datangkanlah, artinya kerjakanlah semampumu. Kalau kamu semampunya itu aja, ya sudah.
Semampunya itu aja sudah. Allah memerintahkan salat berdiri, tapi seorang umpama sudah kada lagi bisa berdiri, duduk nih kayak guru. Kada bisa berdiri, duduk. Tapi pahala sidin sama dengan pahala orang yang berdiri, sama. Ada kurangnya, sama. Kenapa? Karena sudah semampunya seperti itu. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu muajah. Mampunya segitu ya segitu. Itu ya. La ilaha illallah. Baik, hadis yang kedua. An Abi Najihin Al-Irbadi Ibni Sariyata radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulubu wa darafat minha al-uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Najih Al-Irbadi bin Riyah bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi suatu nasihat kepada kami, di mana nasihat itu mampu untuk menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan suatu nasihat yang disampaikan kepada orang yang akan ditinggalkan. Kemudian beliau berwasiat, beliau bersabda, saya berwasiat kepada kamu sekalian agar selalu takwa kepada Allah Ta'ala, serta selalu mendengar dan taat walaupun yang memimpin kamu adalah seorang budak dari Ethiopia. Dan sesungguhnya siapa saja di antara kamu sekalian yang dilanjutkan usianya, niscaya mereka akan melihat banyak perselisihan. Oleh karena itu, kamu sekalian harus berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu, peganglah teguh-teguh sunnah-sunnah
itu, dan janganlah kamu sekalian mengada-ngada dalam urusan agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi dalam hadis ini Nabi telah memberikan nasihat yang luar biasa. Balighah itu sangat luar biasa. Sampai-sampai nasihat Nabi tadi itu membuat gemetar seluruh hati-hati para sahabat, sampai akhirnya mencucurkan air mata karena begitu dahsyatnya nasihat Nabi tadi. Maka dalam riwayat Najih Al-Irbadhi ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini luar biasa nasihat ini. Seakan-akan nasihat ini adalah nasihat terakhir. Nasihat yang terakhir, seakan-akan kita ini akan terpisah, meninggal dunia ibarat kata, ya." Saking begitu dahsyatnya nasihat Nabi tadi. Sampaikan wahai Nabi inti daripada nasihat ini. Sampaikan, kami berikan nasihat yang inti dari segala nasihat ini. Lalu Nabi memberikan satu nasihat inti dari segala nasihat. Apa Nabi? Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dengarkan dan taati perintah Allah. Ya, dengarkan dan taati perintah Allah. Dan apabila perintah itu datang dari Allah, datang dari Rasulullah, dan disampaikan oleh seorang pemimpin, walaupun pemimpin itu adalah pemimpin hamba, bahasa kitanya Habasy itu bahasa orang ini, orang Oktopia, ini orang Bilal bin Rabah itu lah. Nah, kampungnya Bilal bin Rabah itu. Jadi ada orang berangkat umrah tuh, ada dia ke Ethiopia lebih dahulu, baru ke Saudi, ada pesawatnya, pesawat Ethiopia. Orang hitam. Artinya kalaupun yang memimpin kalian seorang hamba kulitnya hitam, ibarat kata ya, tapi dia pemimpin dan dia menyampaikan wasiat Allah dan wasiat Rasul dengan benar, taati. Walaupun pemimpin itu orang biasa, taati. Jadi jangan pandang bulu. Kalau dia memang pemimpin dan pemimpinnya itu benar, dia memimpin dengan sesuai dengan Allah dan Rasulnya, taati perintahnya. Dan kata Nabi, tapi lihat, kata Nabi, kalau kalian panjang umur dan Nabi, kalian akan melihat nanti banyak sekali perbedaan, perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, itu setelah Nabi meninggal sudah mulai itu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar masih aman, di zaman Sayyidina Umar masih aman, tapi Sayyidina Umar dibunuh. Nah, kekacauan dimulai di mana? Dimulai di zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dibunuh terus sampai ke zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibunuh sampai ke zamannya Muawiyah, kepada zaman Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dibunuh juga. Terus sampai sekarang ini nih. Sampai sekarang ini. Jadi Nabi, kalau seandainya terjadi, kalau kalian panjang umur, kalian akan melihat di antara kaum muslimin banyak perselisihan. Tapi kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Kalau kalian mau selamat, apa ya? Pegang sunnahku dan sunnah pada khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu bahasa kita para sahabat, terutama yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan berpindah dari yang itu. Nah, jadi kalau ada ini itu beda-beda macam-macam, apalagi zaman sekarang nih kan ya. Nah, Nabi sudah mewanti-wanti Islam terbagi menjadi 73 golongan. Satu aja nang selamat, nang 72 sesat. Nang susahnya, nang satu itu masing-masing mengaku, akulah yang masuk surga, akulah yang masuk surga. Nah itu tuh. Jadi hati-hati. Pegang Al-Quran, pegang Rasulullah, pegang sahabat Nabi. Di mana kita melihat? Ikuti ulama tadi. Ulama yang mana? Yang benar-benar mengikuti sunnah dan sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Ikuti dari, jangan nyimpang, jangan ini, jangan itu. Stop, terus jalan. Terus berjalan. Nah, kita ini alhamdulillah guru-guru kita adalah guru-guru yang tetap berjalan dari ahli sunnah wal jamaah. Tidak mencong ke kanan, tidak mencong ke kiri, terus siratal mustaqim.
Nah, itu dia. Harus seperti itu. Addu 'alaiha bin nawajid. Genggam tadi itu sunnah Nabi, sunnah Khulafaur Rasyidin dengan gigi geraham kalian. Itu kalau kita makan yang keras, pakai gigi depan kah gigi belakang? Gigi belakang, cak makan kacang, nggak bisa makan kacang di gigi depan, cacat terpocul gigi kita. Nah, pakai gigi belakang. Artinya kuat-kuat pegangan tadi. Jangan yang aneh-aneh, lurus saja. Guru-guru kita sudah banyak meninggal dunia dan mereka adalah orang-orang soleh. Jangan ngikutin yang aneh-aneh. Nah, yang aneh itu banyak, baik dalam akidah, belajar tasawuf tapi terauf, belajar tasawuf tapi terauf. Arti terauf itu ya ilmu sebuku di orang Banjar. Kada bersalat-salatan lagi, kada berpuasa-puasaan lagi, hati-hati. Dan mungkin orang bisa sampai ma'rifah kalau dia tidak masuk ke dalam syariat. Orang syariat dulu, syariat baru tarikat, baru ma'rifah, hakikat baru ma'rifah. Enggak mungkin langsung ke ma'rifah kalau seandainya orang itu tidak masuk dalam syariat. Syariat benar-benar. Seperti itu. Dan takutilah kepada kalian daripada sesuatu yang bid'ah. Bid'ah ini maksudnya sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Umpama tadi itu ilmu nang sebuku dalam akidah ada seperti itu. Siapa tahu nanti kan berzikir la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, jangan dibaca itu. Ada orang la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, tidak Tuhan selain aku, tidak Tuhan selain aku. Bahaya ini. Akhirnya dia ngaku jadi Tuhan. Cukup saja la ilaha illallah. Jangan dirubah-rubah la ilaha illa anna, jangan. Atau la ilaha illa anta, boleh. Jangan la ilaha illa anna, jangan. Ada dulu di balik papan orang ngaku Habib, tapi Habib palsu juga ternyata, ketahuan sudah. Dikitnya gimana? La ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Habis itu ilallah, 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 ilallah. Nah, kenapa diputus-putus ini? Diputus-putus. Abuya dengar itu, langsung Abuya beri nasihat tuh sama keluarga, jangan ikutin orang itu, bahaya itu. Dia dikit la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Apa ini? Ujung-ujungnya ilallah, ilallah, ilallah. Jangan diputus-putus. Orang berzikir itu tidak boleh diputus. Jangankan diputus gitu, bernapas saja nggak boleh. La ilaha illallah, nggak boleh. La ilaha illallah, nggak boleh diputus. Nggak boleh diputus itu. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak boleh bernapas di situ. Artinya tidak Tuhan. Masa tidak Tuhan? Jangan disambung la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dia aneh-aneh nih zikir-zikir itu ya. Dalam syariat juga begitu. Dalam syariat ada yang aneh-aneh. Nah, ikuti aja lah nang guru-guru kita yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ala kulli hal seperti itu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.